Kita semua memiliki kebiasaan-kebiasaan, dan di antara kebiasaan itu ada kebiasaan baik, juga ada kebiasaan buruk. Anda tentunya ingin menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk, atau mengembangkan kebiasaan baik itu menjadi lebih besar kebermanfaatannya. Bagi sebagian orang, menghentikan kebiasaan buruk itu dirasa tidak mudah. Tentu, ada sebuah cara yang harus Anda tempuh agar Anda mampu menghentikan kebiasaan buruk itu. Minimalnya ada 7 langkah yang harus Anda tempuh agar kebiasaan buruk itu berhenti dan Anda semakin meningkat kebiasaan-kebiasaan baiknya. Apa saja 7 langkah itu? Tonton dalam video ini hingga akhir untuk mendapatkan manfaat yang utuh. Umumnya dibutuhkan waktu 4 minggu atau 1 bulan untuk mengubah sebuah perilaku baru menjadi sebuah kebiasaan. Langkah yang pertama yang Anda harus lakukan adalah menetapkan tujuan. Tentukan tujuan itu. Mengapa Anda harus membiasakan dengan kebiasaan baru atau membentuk perilaku baru? Tujuan itu sebutkan dalam kalimat positif, dalam pernyataan positif. Contohnya, saat Anda mengalami kegemukan, kemudian Anda ingin menghentikan nyemil di malam hari, tidak dengan mengatakan, saya akan berhenti nyemil di malam hari mulai hari ini. Tidak seperti itu. Yang harus Anda katakan adalah, saya akan mengubah pola makan sehat mulai hari ini. Saya akan makan makanan sehat di malam hari maupun siang hari mulai hari ini. Dan Anda juga bisa menuliskannya, pernyataan positif tersebut. Anda juga bisa menyampaikannya kepada orang yang sekiranya Anda percaya, yang tidak akan menertawakan Anda. Bisa juga Anda tuliskan pada tempat-tempat yang mudah Anda lihat pernyataan positif tersebut untuk mengingatkan pada diri sendiri pada tujuan itu yang memang harus dicapai dengan melakukan perilaku baru. Langkah yang kedua, tentukan perilaku pengganti. Untuk mengubah kebiasaan buruk, Anda harus menentukan apa penggantinya. Contohnya tadi, saat Anda ingin menghentikan nyemil di malam hari, biasanya makan apa saja yang Anda suka, tetapi kemudian Anda komitmen untuk mengubahnya, maka Anda harus menentukan penggantinya. Misalnya malam hari biasanya nyemil gorengan yang kecil-kecil, gurih-gurih, Anda bisa menggantinya dengan sayuran. Bisa diawali dengan sayur yang Anda sukai, dengan buah yang Anda sukai. Dengan menentukan perilaku pengganti ini akan lebih mudah untuk meninggalkan kebiasaan lama yang negatif. Saat belajar kebiasaan nyemil dan ini Anda ingin menghentikannya, maka Anda bisa mengubah perilaku ini. Misalnya saat belajar itu tidak ngemil, tetapi dengan mendengarkan musik relaksasi, atau Anda belajar dekat jendela sehingga Anda bisa melihat bunga-bunga atau orang lewat. Itu ternyata membuat Anda menjadi teralih, tidak ingin nyemil, tetapi lebih fresh dengan kondisi tempat belajar yang baru. Yang ketiga, kenali pemicunya. Anda perlu mengenali. Contohnya tadi kasus nyemil. Anda nyemil itu saat apa? Oh, ternyata saat belajar, karena belajarnya ternyata selama ini di meja makan. Meja makannya besar, nyaman, dan di situ banyak cemilan-cemilan. Anda belajar di situ sehingga menstimulus untuk selalu nyemil. Atau Anda nyemil saat nonton TV. Begitu asyik nonton TV, tidak sadar terus memasukkan cemilan ke dalam mulut. Semakin seru yang ditonton, maka tidak sadar ini juga semakin kencang memasukkan ke dalam mulut. Saat Anda mengenali ini, Anda bisa mengantisipasinya. Yang poin sebelumnya, Anda harus menentukan penggantinya. Kalau memang belajar di meja makan itu membuat nyemil, maka Anda harus beralih tempat. Cari tempat yang lebih nyaman dari meja makan tersebut. Atau misalnya ada kebiasaan merokok. Setelah makan selalu merokok, Anda ingin mengubahnya. Berarti Anda pun harus sudah menentukan penggantinya dan mengenali penyebabnya. Saat makan kebiasaan itu muncul, selalu ingin merokok. Gantilah dengan sesuatu yang lain yang Anda suka
dan itu bisa menyingkirkan kebiasaan merokok menjadi habit baru yang positif. Kebanyakan orang misalnya dengan makan permen, itu pun tidak perlu berlebihan, cukup untuk mengalihkan saja dan Anda tetap nyaman. Buatlah reminder untuk diri sendiri, buatlah pengingat untuk diri sendiri. Misalnya Anda menempelkan tulisan di mana kebiasaan buruk itu sering dilakukan. Saat belajar sambil ngemil di meja makan, ya cantumkan tulisan itu di meja makan sebagai pengingat. Belajar nyaman dan hidup tetap sehat misalnya. Atau Anda misalnya di kantor kebiasaan buruk itu sering terjadi, sampaikan kepada teman-teman. Berikan warning untuk diri sendiri, mintalah mereka untuk mengingatkan saat Anda melakukan kebiasaan buruk tersebut. Contohnya tadi kasus nyemil, teman Anda mintalah untuk mengingatkan. Hidup sehat itu lebih baik, misalnya seperti itu. Hidup sehat, yes. Berikan kalimat yang mereka akan mengatakannya saat Anda melakukan kebiasaan buruk itu. Atau di dalam rumah, mintalah orang yang ada di dalam rumah itu, anggota keluarga, untuk mengingatkan. Saat muncul kebiasaan buruk itu, mereka pun mengingatkan. Contohnya tadi kasus merokok. Mintalah anggota keluarga untuk mengingatkan, hidup sehat cukup dengan sedikit permen. Hidup sehat itu lebih menyenangkan. Hidup sehat itu lebih indah. Saat kebiasaan buruk itu muncul, anggota keluarga otomatis mengingatkan. Dan Anda pun sudah menempel kertas pengingat di tempat-tempat yang biasanya Anda melakukan kebiasaan buruk tersebut. Lakukan ini secara konsisten, minimalnya 4 minggu. Mintalah dukungan kepada orang lain. Misalnya Anda ingin menghentikan nyemil karena Anda ingin tampil langsing dan sehat. Bergabunglah dengan orang-orang atau komunitas yang mereka peduli terhadap kontrol berat badan dan pola hidup sehat. Saat Anda ingin berhenti merokok, bergabunglah dengan orang-orang yang tidak merokok. Mereka akan lebih mudah untuk mengingatkan Anda supaya tidak merokok. Temukan orang-orang itu dan insya Allah action Anda untuk menghentikan kebiasaan buruk itu akan lebih mudah lagi. Yang keenam, tulislah afirmasi harian. Tuliskan pada selembar kertas sehari minimalnya 10 kali, tapi jangan terlalu over, nanti Anda akan menjadi bosan dengan perilaku menulis ini. Tuliskan afirmasi positif yang mendukung tujuan Anda itu. Saya hidup sehat. Saya langsing dan sehat. Itu tuliskan minimal 10 kali setiap hari. Lakukan minimal 4 minggu. Ini untuk mengirimkan pesan ke alam bawah sadar bahwa Anda benar-benar membentuk habit baru, membentuk kebiasaan baru. Dan tentunya ini butuh komitmen agar Anda bisa tetap konsisten pada tujuan itu dan akhirnya memiliki kebiasaan baru yang positif. Yang ketujuh, hadiahi diri Anda. Berilah hadiah untuk diri Anda yang telah komitmen dan konsisten melakukan latihan ini minimal selama 4 minggu. Pada bulan kedua atau bulan ketiga, saat Anda sudah terbentuk kebiasaan baru tersebut, berikan hadiah. Hadiah ini tidak harus sesuatu yang mahal. Yang penting Anda menyukai dan itu searah dengan tujuan Anda. Contohnya seperti ini, Anda ingin mengurangi nyemil, Anda ingin melangsingkan tubuh Anda. Hadiahnya tidak boleh makanan sebanyak-banyaknya, hadiahnya mukbang, itu berarti keluar dari tujuan. Hadiah ini harus sejalan dengan tujuan, mendukung kebiasaan baru yang ingin dibentuk. Ya, saat Anda menjalankan 7 langkah ini, memang belum tentu berhasil dengan mudah. Namun kalau Anda konsisten dan kuat keinginannya, terus bertahan melakukan latihan ini terus-menerus, tentu ada hasil baik yang akan Anda nikmati. Selamat mencoba. Sekian sharing saya hari ini, semoga mendapat manfaat.